Maka dari itu, sebelum ada korban jiwa, baiknya pihak AHM segera melakukan recall semua produk-produk yang menggunakan rangka ESAP keluaran 2019-2023 untuk melakukan penggantian dengan rangka yang lebih kuat dan safety. Nah, kenapa petisi ini lebih dipilih, jalan ini lebih dipilih oleh para konsumen? Karena sepertinya petisi ini lebih baik ataupun lebih ampuh daripada mengharapkan para lembaga yang selama ini mewakili konsumen. Oke, kita update lagi informasi soal rangka ESAP. Nah, kali ini muncul soal petisi untuk melakukan recall. Jadi di sini ada dua petisi yang dibuat oleh kalangan para konsumen. Kira-kira dua petisi itu apa aja isinya, dan juga sudah ditandatangani oleh para konsumen berapa orang. Dan kenapa sebabnya petisi ini lebih dipilih daripada mengharapkan para lembaga yang selama ini mewakili keluhan para konsumen, dan kenapa ini bisa terjadi. Dan di sini juga kita akan membahas mengenai bagaimana Honda pernah melakukan recall tetapi tidak memilih kata recall. Justru Honda memilih kata yang lebih lembut, yaitu penggantian. So, buat kalian yang penasaran seperti apa, berikutlah narasinya soal petisi recall tersebut. Ya, inilah babak baru rangka ESAP motor Honda. AHM dituntut recall. Kisruh motor Honda yang menggunakan rangka ESAP ini kini memasuki babak baru, di mana PT Astra Honda Motor dituntut untuk menarik kembali alias recall semua unit yang menggunakan rancang bangun tersebut. Nah, tuntutan itu muncul dalam bentuk petisi yang dibuat di laman chain organisasi. Dari pantauan, ada dua petisi yang dibuat. Yang pertama yaitu berjudul Recall Rangka ESAP Honda 2019 hingga 2023 yang dibuat oleh Ahmad. Dalam petisi itu ia menyebutkan bahwa produk yang dimaksud sudah merugikan para konsumen AHM. Saya hari ini membuat petisi agar pihak Honda atau khususnya pihak AHM, Astra Honda Motor Indonesia, untuk menarik ulang recall produk-produknya yang menggunakan rangka ESAP tahun produksi 2019-2023. Menurut Ahmad, rangka ESAP yang dibuat oleh AHM kualitasnya kurang dan mudah keropos hingga patah. Dikarenakan produk-produk ini banyak merugikan konsumen, rangkanya kurang berkualitas, berkarat dan keropos, bahkan hingga patah, ungkapnya. Maka dari itu, sebelum ada korban jiwa, baiknya pihak AHM segera melakukan recall semua produk-produk yang menggunakan rangka ESAP keluaran 2019-2023 untuk melakukan penggantian dengan rangka yang lebih kuat dan safety. Dan sementara itu, petisi kedua juga meminta hal yang sama dan dibuat oleh Andre. Menurutnya, adanya garansi rangka hanya selama 1 tahun dari pihak AHM membuat para konsumen justru rugi. Tanggapan dari pihak produsen sangat merugikan konsumen, sebab produsen hanya memberikan garansi selama 1 tahun atau 10.000 km untuk rangka yang harusnya merupakan komponen free maintenance selama ini. Untuk petisi yang pertama sudah ada lebih dari 90 orang yang mengisi, sementara petisi kedua sudah diisi lebih dari 500 orang. Nah, jadi itulah petisi yang sudah dibuat oleh para konsumen dan sudah ditandatangani. Ya, memang belum banyak. Nah, kenapa petisi ini lebih dipilih, jalan ini lebih dipilih oleh para konsumen? Karena sepertinya petisi ini lebih baik ataupun lebih ampuh daripada mengharapkan para lembaga yang selama ini mewakili konsumen untuk menyampaikan keluhannya ataupun kritikan dan sarannya terhadap produsen, teman-teman. Mungkin kepada lembaga-lembaga yang selama ini melindungi konsumen ataupun mewakili konsumen, itu kayaknya nampak nggak dipercaya ya, karena selama ini kita lihat ya bagaimana reaksi mereka, dan ternyata tidak ada instruksi untuk melakukan recall. Investigasi dan investigasi lagi ya, memang kita tunggu aja deh kabar ke depannya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan melihat soal membahas mengenai kata recall ini. Ternyata Honda di sini pernah melakukan recall tetapi enggan disebutkan recall. Nah, kasus ini ada di daftar soal motor-motor yang di recall, baik itu Yamaha, Suzuki dan juga Honda. Nah, di sini kasus ini yang terjadi Honda ya, terjadi pada tahun 2014, yang mana pada tahun 2014 yang lalu PT Astra Honda Motor AHM meminta pemilik CB 150R untuk memeriksa kendaraannya di dealer resmi. Saat itu disinyalir ada kerusakan pada komponen lengan ayun
ribuan unit terkena dampak. Nah, pihak AHM saat itu enggan, dia tidak mau menyebut itu penggantian, yaitu sebagai recall aja ya. Enggan menyebut penggantian sebagai recall. Pihaknya lebih suka menggunakan kata pemeriksaan atau langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin di sini pihak Honda tidak mau di masa depan itu ada sejarah yang namanya terkena recall. Mungkin saja seperti itu, saya tidak tahu ya. Itu hanya asumsi saya saja. Bisa salah, bisa juga benar. Kemudian pada tahun 2019 AHM menerima masalah recall kembali produk VCX 150 produksi Juli 2019, kemudian terkena recall dengan total 3.930 unit. Nah, di saat itu Honda mendapatkan petisi dari pengguna VCX. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan sekarang juga petisi lebih ampuh nampaknya. Honda mendapatkan petisi dari pengguna VCX yang merasakan motor miliknya bermasalah. Masalahnya mulai dari mesin mati, CVT yang dirasa gredek saat RPM rendah, kemudian masalah sprocket cam hingga suspensi belakang yang terlihat bengkok. Nah, jadi itulah beberapa masalah ataupun recall yang pernah sempat terjadi ke Honda. Ada juga sebenarnya yang tahun 2019 juga. Jadi di sini saya bacakan hanya 2 saja yang disebut-sebut dalam sebuah artikel CNBC, yang mana Honda pernah melakukan recall tetapi enggan perkataan itu disebut recall, tetapi hanyalah sebagai pemeriksaan. Nah, jadi menurut saya di sini Honda tidak akan melakukan recall, ataupun meskipun ada pergantian itu tidak akan mungkin disebut recall. Mereka akan menyebut dengan pemeriksaan. Itulah mengapa ketika ada masalah rangka asap ini Honda selalu bilang periksa aja ke bengkel AHAS, ataupun juga untuk berkomunikasi dengan WhatsApp ataupun via Gmail yang sudah disediakan oleh AHAS. Nah, mungkin inilah mengapa pihak AHAS ini lebih memilih dengan pemeriksaan konsumen-konsumen yang motornya bermasalah, tidak berarti recall. Meskipun ada yang mirip-mirip recall, mungkin dia tidak akan menyebut kata recall. Mungkin untuk menghindari tercorengnya nama Honda di masa depan. Mungkin itu saja sih asumsi saya. Jadi kita lihat aja seperti apa ke depannya. Apakah petisi ini akan ditandatangani oleh ribuan konsumen? Karena untuk VCX sendiri kemarin kan ini berhasil diselesaikan juga soal VCX, dikarenakan adanya petisi yang sudah sampai 3.900-an kalau nggak salah. Mungkin ada artikel lain yang lebih lengkap berapa kira-kira petisi yang sudah ditandatangani yang lebih banyak dari masalah VCX waktu lalu, sehingga bisa ada penggantian ataupun ada penyelesaian dari Honda itu sendiri. Jadi untuk kata recall sepertinya tidak ada, tetapi ada solusi lain yang mungkin pemeriksaan ataupun juga penggantian yang dihindarkan dari kata recall. Nah, untuk kalian yang penasaran seperti apa kabar-kabar informasi mengenai rangka asap ini ke depannya, apakah petisi ini akan penuh ditandatangani oleh para konsumen yang merasa rugi atau enggak, dan apakah ini juga akan terjadi lagi, petisi ini akan berhasil? Ya, nampaknya petisi ini dipilih lebih percaya kepada petisi daripada lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat selama ini. Nanti kita akan lihat juga investigasi hasilnya seperti apa, karena butuh waktu juga dari para investigasi dari gabungan KNKT, kemudian Kemenhub dan juga PT AHM. Kabarnya mereka ini turun ke jalan ataupun ke daerah-daerah untuk memeriksa rangka-rangka asap ini. So, jika mereka, para lembaga dan para produsen tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan tidak memuaskan para konsumen, tentu jawabannya adalah yang bisa memberikan pelajaran terhadap produsen adalah konsumen itu sendiri. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini.